Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertama untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi pertama kita adalah tentang perkembangan individu. Jadi untuk pertama perkembangan individu akan kita awali dengan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seringkali kita itu menyamakan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Nah, padahal keduanya ini adalah serupa tapi tak sama. Pertumbuhan sendiri itu adalah perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Dapat kita simpulkan, jadi kalau di pertumbuhan itu perubahannya lebih kelihatan, ya, jadi secara kuantitatif. Kemudian kalau perkembangan itu adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Jadi kalau perkembangan ini arahnya perubahannya tidak terlihat seperti pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan di sini peningkatan ukurannya terlihat, nah seperti tambah gemuk, tambah tinggi, seperti itu. Nah, kalau perkembangan ini contohnya adalah proses pendewasaan diri. Kemudian ini adalah perbedaan pertumbuhan versus perkembangan. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan ini sama-sama perubahan, tapi berbeda. Nah, yang pertama, pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, misalnya tentang bertambah tinggi, bertambah berat badan. Kemudian perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Nah, di sini misalnya seseorang pemikirannya jadi semakin dewasa. Nah, itu adalah bentuk perkembangan. Kemudian pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Nah, misalnya orang dari bayi tumbuh ke menjadi anak-anak, dari anak-anak jadi dewasa, seperti itu. Kemudian perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Nah, mungkin seseorang ketika anak-anak emosinya masih labil. Nah, sedangkan dewasa itu agak terkendali, kemudian ketika tua, nah jadi semakin matang secara emosional. Nah, itu adalah bentuk perkembangan. Kemudian pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Nah, artinya kuantitatif di sini adalah pertumbuhan itu terlihat perubahannya. Kemudian kalau perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Nah, jadi pertumbuhan itu ada batasnya. Nah, seperti pertumbuhan fisik manusia, ya. Dimana kalau pertumbuhan fisik manusia itu tidak selalu tumbuh mulai dari baru lahir hingga meninggal. Ya, jadi pertumbuhan manusia itu terbatas pada sampai usia tertentu. Nah, kemudian kalau perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Nah, di sini kalau proses perkembangan, jadi perubahan pada manusia itu bisa berlanjut secara terus-menerus hingga akhir hayat. Nah, kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Oke. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu dan dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap perkembangan memiliki perilaku dan karakteristik.
selanjutnya, setiap tahap perkembangan memiliki resiko. Kemudian selanjutnya perkembangan dibantu rangsangan. Selanjutnya perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, dan yang terakhir harapan sosial pada setiap perkembangan. Nah, lanjut kita tentang teori-teori perkembangan. Di sini ada beberapa teori perkembangan. Oke. Yang pertama adalah teori environmentalisme. Nah, jadi dalam teori environmentalisme ini menyatakan bahwa perkembangan ini ditentukan oleh lingkungan. Nah, kemudian yang kedua adalah teori naturalisme. Nah, berdasarkan teori perkembangan naturalisme ini, dia memandang bahwa anak itu berkembang dengan cara sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Yang ketiga adalah etologis. Nah, etologis ini dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi sebenarnya teori etologis ini tentang studi tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Jadi Darwin itu menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Itu menurut teori etologis. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif. Nah, teori perkembangan kognitif ini digagas oleh Jean Piaget. Jadi, pada teori perkembangan kognitif ini menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Nah, jadi kalau berdasarkan teori kognitif berarti semakin dewasa, semakin umurnya semakin bertambah, perkembangannya juga semakin dewasa. Kemudian perkembangan moral. Nah, perkembangan moral ini digagas oleh Kohlberg. Jadi menurut Kohlberg, ini percaya bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral yang pada setiap tingkatnya ditandai oleh 2 tahap. Nah, konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Kohlberg itu adalah internalisasi, yaitu perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Nah, agak agak panjang ya teori perkembangan moral. Oke, nggak apa-apa karena nanti ada subbab tersendiri tentang perkembangan moral. Selanjutnya adalah teori pengondisian operan. Nah, ini dikemukakan oleh Skinner. Jadi, untuk menemukan teori ini, jadi Skinner itu membuat Skinner box yang di dalamnya menguji coba perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Nah, jadi kalau menurut Skinner itu seseorang akan berkembang kalau diberi reward dan punishment atau hadiah dan hukuman, seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori pemodelan. Teori pemodelan ini adalah tokohnya ada Albert Bandura. Nah, jadi menurut teori pemodelan ini perkembangan manusia itu merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dengan faktor lingkungan. Jadi ada kolaborasi antara keturunan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosial historis. Nah, jadi berdasarkan teori ini, interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya itu akan menciptakan bentuk aktivitas mental yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah teori psikososial. Teori psikososial ini digagas oleh Erikson. Nah, Erikson itu menyatakan bahwa perkembangan itu fokus pada upaya penanggulangan konflik.
Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini digagas oleh Chomsky. Jadi, menurut Chomsky, kemampuan berbahasa itu adalah bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Nah, jadi kemampuan bahasa ini sudah dibawa manusia sejak lahir. Yang terakhir adalah teori perkembangan humanistik. Nah, ini tokohnya adalah Maslow. Nah, menurut Maslow ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan. Secara umum, tahap perkembangan manusia itu adalah ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah masa bayi, yang kedua adalah kanak-kanak awal. Oke, untuk masa bayi ini perkiraan usianya adalah mulai dari 0 sampai dengan 2 tahun. Itu masih disebut sebagai masa bayi. Selanjutnya menuju masa kanak-kanak awal. Nah, masa kanak-kanak awal ini mulai dari usia 2 sampai dengan 12 tahun. Nah, setelah kanak-kanak awal meningkat lagi ke tahap kanak-kanak akhir. Nah, kanak-kanak akhir ini mulai dari usia 12 sampai 15 tahun atau yang kita bisa sebut mulai masuk masa remaja awal ya untuk masa kanak-kanak akhir ini. Selanjutnya adalah masa dewasa. Masa dewasa ini mulai dari usia 15 sampai dengan akhir hidupnya. Nah, ini adalah tahap perkembangan manusia secara umum. Kemudian ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah faktor intelijensi. Ada faktor intelijensi ini bisa kita sebut sebagai faktor kecerdasan, ya. Jadi biasanya orang yang cerdas itu perkembangannya juga sangat cepat dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian yang kedua adalah kelenjar-kelenjar. Nah, kelenjar-kelenjar, jadi kelenjar-kelenjar ini ada di dalam tubuh. Nah, jadi kelenjar-kelenjar ini mempengaruhi jasmani dan rohani manusia pada tahap perkembangannya, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Yang ketiga adalah kebangsaan atau ras. Nah, jadi kebangsaan atau ras ini juga mempengaruhi faktor, bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang keempat adalah posisi dalam keluarga. Nah, jadi kedudukan seorang anak dalam keluarga ini bisa mempengaruhi perkembangan. Misalnya anak kedua, anak ketiga, anak pertama. Nah, itu juga mempengaruhi perkembangan manusia. Yang terakhir adalah faktor budaya. Nah, demikian tentang perkembangan individu. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.